Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita semua masih bisa bersama-sama untuk melanjutkan kembali materi kajian kita tentang ilmu nahwu. Yang alhamdulillah kita telah sampai kepada kitab yang ketiga, yaitu kitab Al-Imriti atau Nazm Ad-Durarul Bahiyah, mana kita telah memulainya dengan muqaddimah, kemudian ke bab i'rab, alamat i'rab, rafa, nasab, jar, dan insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pada materi selanjutnya, yaitu tentang alamat i'rab jazm, ya. Silahkan bisa dibuka kitabnya, matanya, syarahnya. Babu alamatil jazmi. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain, amin. Kita kirim Fatihah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratir rahimna bil mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala ruwa'i syekh mu'allif hadzal kitab Syekh Syarafuddin Nawawi rahimahullah ta'ala radhiyallahu anhu. Allahumma inna nas'aluka ya Allah taftaha qulubana wa anta wasi'a rasyaquna wa anta tawila umurana wa anta syfi' maradana wa anta qawiya imanana wa anta anfa'a ulumana wa anta zida imanana wa anta yassura jami'a umurina wa anta qdiya hawaijana min hawaijil wal akhram barakati wa karamati wa ulum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain, amin. Babu alamatil jazmi. Wal jazmu fil af'ali bis sukuni aw hadfi harfi 'illatin aw nunin. Fa'adfu nunir raf'i qat'an yalzamu fil khamsatil af'ali haitsu tujzamu wa bisukuni zimmu dhari'an salim min kaunihi bi harfi illatin khutim ila akhirih. Al-bait. Bismillahirrahmanirrahim. Wal jazmu fil af'ali bisukuni aw hadfi harfi illatin aw nunin. Kemudian beliau melanjutkan dengan perkataannya menjelaskan tentang alamat i'rab jazm, bahwa jazm sebagaimana i'rab yang lainnya, rafa, nasab, jar, itu pun memiliki alamat, dan alamatnya pun sama, ada alamat asal dan ada alamat cabang, ada asli, ada far'i. Dan alamat asalnya i'rab jazm itu adalah sukun, sedangkan alamat cabangnya jazm itu adalah hadzaf, dan hadzafnya itu ada dua, ada hadfu harfil ilat dan kedua adalah hadfun nun. Nah, demikian pun i'rab yang lainnya, ada alamat asal dan ada alamat cabang. Yang mana alamat asalnya itu adalah harokat dan alamat cabangnya itu adalah huruf. Dhamma, fathah, kasrah itu adalah alamat-alamat asal, sedangkan yang lainnya itu adalah alamat-alamat cabang. Nah, kaidah mengatakan al-aslu lil asli wal far'u lil far'i. Asal untuk asal, cabang untuk cabang, sehingga kita tahu alamat-alamatnya isim-isim yang mufrad itu semuanya menggunakan alamat asal. Karena mufrad itu adalah kalimat asal, ya. Sehingga alamatnya pun alamat asal, menggunakan dhamma, fathah, kasrah. Nah, selain daripada mufrad, tasniyah dan jama' itu kita tahu alamat-alamatnya dengan menggunakan alamat-alamat cabang, yaitu ada yang menggunakan alif, ada yang menggunakan wawu, ada yang menggunakan ya. Itu karena tasniyah jama' itu adalah cabang, maka alamatnya pun dengan menggunakan cabang, ya. Wa bisukuni zimmu dhari'an salim min kaunihi bi harfi illatin khutim, atau sebelumnya ya. Fa hadfu nunir raf'i qat'an yalzamu fil khamsatil af'ali haitsu tujzamu. Maka pembuangan hadfun nun itu wajib pada af'alul khamsah, ya, ketika tinggal jazm. Jadi af'alul khamsah tinggal jazmnya jelas langsung dengan pembuangan
pembuangan nun. Maka kita katakan lam yadriba, lam yadriba, lam yadriba, lam yadribu, lam tadriba, lam tadribu, lam tadribi. Itu dengan hadzfun nun. Wa bisukuni zim mudhari'an salim min kaunihi biharfi illatin khutim. Dan jazmkan dengan menggunakan sukun pada fi'il mudhari yang selamat dari huruf ilat, ya, yang akhirnya selamat dari huruf ilat. Berarti yang salim. Nah, nanti kita katakan lam yadrib, lam ya'lam, lam yaftah. Itu dengan menggunakan sukun. Karena apa? Karena huruf akhirnya itu selamat daripada huruf ilat. Nah, huruf ilat yang dimaksud di sini itu imma biwawin au biyain au alif. Ada kalanya ilat dengan menggunakan wawu, ilat dengan menggunakan ya, atau ilat dengan menggunakan alif. Disebutnya mu'tal wawi, mu'tal ya, mu'tal alif. Mu'tal wawi contohnya yaghzu, mu'tal ya contohnya yarmi, mu'tal alif contohnya yakhsha, ya. Wa jazmu mu'talin biha antan hadif. Nah, hukum jazmnya fiil-fiil yang mu'tal tadi, ya, 3 mu'tal tadi, itu dengan antan hadif, yaitu dengan dibuangnya huruf-huruf ilat tadi. Nah, kita baca lam yaghzu, lam yarmi, lam yakhsha. Itu huruf-huruf ilatnya dibuang dalam tingkah jazmnya. Nah, adapun wa nasbu zi wawin wa yain yazhar. Nah, baru kemudian dirincikan lagi. Adapun nasabnya mu'tal wawi dan mu'tal ya itu yazhar, nampak, ya, muzhar, ditampakkan. Maka kita baca lai yaghzua, lai yarmiya. Itu fathahnya nampak. Karena apa? Karena ringannya fathah untuk disandang oleh wawu dan ya, ya, fathah ringan. Berbeda kalau doma. Nah, kalau doma wawu dengan ya berat untuk menyandang harokat doma, sehingga dikira-kirakan, dibuang domanya sehingga alamatnya dikira-kirakan. Sehingga beliau katakan wa ma siwahu fis salasi qaddaru. Nah, adapun selain daripada nasab, berarti apa selain daripada nasab? Selain daripada nasab adalah jazm dan rafa. Jazm sudah jelas di awal tadi dengan dibuang. Berarti yang dimaksud wa ma siwahu di sini hanyalah rafa. Nah, kalau rafa wa ma siwahu, adapun selain daripada nasab, berarti yang dimaksudkan di sini adalah rafa, itu fis salasi qaddaru. Dalam 3 tempat ulama mengira-ngirakan i'rabnya. 3 tempat di sini itu apa saja? Yaitu tadi mu'tal wawi, mu'tal ya'i dan mu'tal alif. Mu'tal wawi, mu'tal ya'i dan mu'tal alif itu dalam tingkah rofa'nya dikira-kirakan. Contoh, yaghzu itu yang mu'tal wawi, dikira-kirakan. Asalnya yaghzu, karena wawu ini berat untuk disandang oleh wawu, karena wawu ini berat untuk menyandang harokat doma, maka doma dibuang. Sehingga harokat domanya yaghzu itu dikira-kirakan. Dan dikira-kirakannya itu sebab alasannya karena listiqal, karena berat. Yarmi itu asalnya yarmiyu, juga berat, yang menyandang harokat doma. Maka domanya ini dikira-kirakan, kita baca yarmi, ya, itu yarmi. Dan yang ketiga itu mu'tal alif. Mu'tal alif pun sama, itu tingkah rofaknya itu dengan dikira-kirakan pada huruf akhirnya, itu pada alifnya. Hanya beda, kalau mu'tal wawi dan mu'tal ya itu dikira-kirakannya alasannya karena listiqal, sedangkan mu'tal alif itu dikira-kirakannya alasannya karena apa? Karena ta'adzur, yang ta'adzurnya adalah ta'adzur yang zati. Karena apa? Karena huruf akhirnya itu berupa alif, di mana alif selama-lamanya tidak bisa menyandang harokat. Ya, itu hukum daripada fi'il mu'tal. Maka fanahu yaghzu wa yahtadi wa yakhsha khutim bi'illatin wa ghairu minasalim. Maka contoh daripada yaghzu, yahdi dan yakhsha
itu contoh daripada mu'tal. Fiil-fiil yang diakhiri dengan huruf ilat. Nah, sedangkan selain daripada yang mu'tal tadi, itu disebut dengan salim, fiil salim. Jadi fiil itu ada dua macam. Ada fiil mu'tal, mu'talnya ada 3. Ada mu'tal wawi, ada mu'tal ya'i, dan ada mu'tal alif, dan ada juga fiil salim. Ya. Nah, hukumnya itu tadi, ya, dirinci tadi. Nah, itu untuk yang fiil. Nah, sekarang untuk yang isim, bagaimana? Ada berapa jenis isim? Wa illatul asma'i ya'un wa alif, fanahwu qadin wal fata biha urib. Kemudian isim-isim yang mu'tal itu ada berapa di sini? Ada ya'un wa alifun, nahwu qadin wal fata. Ada 2. Ada mu'tal ya dan ada mu'tal alif. Nah, mu'tal ya ini disebutnya dengan isim mangkus, ya. Jadi isim mangkus itu isim yang huruf akhirnya berupa mu'tal ya, berupa mu'tal ya, dan sebelumnya itu berharokat kasroh. Seperti qadin, ya. Qadin itu qadin huruf akhirnya berupa ya, karena asalnya qadin itu qadiyun. Jadi ihlal, qadiyun, kemudian domanya berat dibaca qadin. Kemudian iltiqo sakinen antara tanwin dengan ya. Maka kemudian ya-nya dibuang, maka dibaca qadin. Nah, jadi qadin itu mu'tal ya yang disebut dengan isim mangkus. Wal fata dan al fata ini yang mu'tal alif yang disebut dengan isim maksur, yaitu isim yang huruf akhirnya berupa alif yang lazimah. Ya, al fata itu berupa alif. Nah, hukumnya bagaimana hukumnya? Hukum daripada mu'tal ya'i minal asma atau disebut dengan mangkus dengan mu'tal alif minal asma yang disebut dengan maksur. Nah, hukumnya i'rabu kullin minhuma muqaddar fiha walakin nasbu qadin yazhar. Ya, i'rabnya masing-masing dari keduanya yaitu mu'tal ya'i dan mu'tal alif, mangkus dengan maksur, itu semuanya dikira-kirakan. Akan tetapi nasabnya lafadz qadin yaitu yang mangkus itu yazhar, nampak. Jadi bisa kita simpulkan bahwa hukum daripada isim mangkus itu muqaddar fi halatain, rofa dengan jer. Tapi muzhar fi apa? Fi halatin wahidah, yaitu dalam tingkah nasab saja. Maka qadin dalam tingkah rofa, ja'a qadin, marartu biqadin, ra'aitu qadian. Nah, ini ra'aitu qadian itu ya-nya berharokat fathah, jelas nampak. Karena apa? Karena ringannya fathah. Tapi kalau rofa tadi marartu biqadin itu asalnya qadiyun, marartu ja'a qadin asalnya ja'a qadiyun, marartu biqadin asalnya marartu biqadiyin. Nah, ini diyin itu doma dengan kasroh, berat untuk disandang ya. Makanya diihlal, dibuang sehingga alamannya muqaddar. Nah, sedangkan untuk yang maksur itu muqaddar fi salasat. Muqaddar di ketiga-tiganya, di semua kondisinya, rofa nasab jar itu dikira-kirakan. Maka kita baca ja'al fata, ra'aitul fata, marartu bil fata, semuanya dikira-kirakan. Tapi kalau untuk yang mangkus itu yang dikira-kirakan hanya 3. Khusus satu nasab itu muzhar, ya. Khusus untuk satu nasab itu muzhar. Maka kita baca ja'a qadin, marartu biqadin, ra'aitu qadian. Itu ya, nampak. Nah, makanya beliau di sini dijelaskan i'rabu kullin minhuma muqaddar fiha walakin nasbu qadin yazhar. Wa qaddaru salasatal aqsam fil mim qabla ya'i min ghulam. Dan juga para ulama mengira-ngirakan 3 macamnya i'rab tadi, ya, 3 macamnya i'rab tadi, rofa, nasab, dan jer. Fil mim qabla ya.
Ya, salasanya ini salasah. Coba dilihat. Ya, rafa, nasab dan jar. Jadi, wa qaddaru salasatal aqsam fil mim qabla al-ya'i min ghulam. Dan para ulama pun mengira-ngirakan 3 macamnya i'rab tadi, rafa, nasab dan jar, itu pada mim sebelum ya mutakallim, ya. Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa i'rab itu ada 2. Ya, ada yang muqaddar, ada yang muzhar, atau ada yang takdiron, ada yang lafzon. Nah, yang muqaddar ini ada 2, ada muqaddar karena lithiqal, ada muqaddar karena litta'azur. Dan yang ta'azur ini ada 2. Ada ta'azur zati, yaitu ta'azurnya pada fi'il maksur yang berupa alif huruf akhirnya, dan ada yang arodi. Arodi itu yang sifatnya baru. Nah, inilah yang dimaksud daripada muqaddar karena ta'azur yang arodi, yaitu terjadi pada setiap isim yang diidofahkan pada ya mutakallim. Nah, dikira-kirakan pada huruf sebelumnya ya mutakallim, yaitu pada mim dalam contoh lafaz ghulami. Ya, jadi lafaz ghulami ini ghulam itu diidofahkan pada ya mutakallim. Jadi dikatakan arodinya itu karena apa? Karena sesuatu itu baru gitu. Baru apa? Baru karena adanya idofah. Nah, kalau tidak ada idofah, ghulam itu ya muqaddar apa? Tidak muqaddar. Ja'a ghulamun, ra'aitu ghulaman, marartu bi ghulamin. Itu tidak muqaddar. Tapi karena ada sesuatu yang baru memasukinya yaitu idofah, maka ghulami itu muqaddar fima qabla ya'il mutakallim wa huwa al-mim, yaitu mim. Maka kita baca ja'a ghulami, ra'aitu ghulami, marartu bi ghulami, ya. Itu i'rabnya lafaz ghulami isim yang diidofahkan pada ya mutakallim. Faslun. Al-mu'rabatu kulluha qad tu'rabu bil harakati aw hurufin taqrubu. Fasal menjelaskan tentang lafal-lafal yang mu'rab. Lafal-lafal yang mu'rab itu semuanya di-i'rabi dengan menggunakan harokat atau dengan menggunakan huruf. Ya, huruf. Jadi macam-macam daripada al-mu'rabat, lafal-lafal yang mu'rab itu ada 2, ada yang mu'rab bil harokat, ada yang mu'rab bil huruf. Nah, mu'rab bil harokat ini yang asal, mu'rab bil huruf ini yang cabang, ya. Ini yang cabang. Maka fa awwalul qismaini minha arba wa yallati marrat bi dhammin turfa. Maka yang pertama dari kedua macam tadi yaitu berarti yang mu'rab bil harokat. Itu ada 4. Wahya allati marrat bi dhammin turfa, yaitu sesuatu yang telah dahulu yang dirofahkan dengan menggunakan dhamma. Ya, wahya allati marrat bi dhammin turfa. Apa wahya allati marrat bi dhammin turfa? Di sini tuh isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim dan fi'il mudhari, ya. Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim dan fi'il mudhari yang tidak bertemuan dengan sesuatu. Nah, itu maksud daripada allati marrat bidhammin turfa. Ya, jadi mu'rab bil harokat itu ada 4 tempat, yaitu bertempat pada lafal-lafal yang rofa'nya dengan menggunakan dhamma. Ya, itu dengan menggunakan harokat, yaitu isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim dan fi'il mudhari yang tidak bertemuan dengan sesuatu. Wa kullu ma bidhammin qadir tafa fanasbuhu bil fathi mutlaqan yaqa. Nah, wa kullu ma bidhammin qadir tafa, semuanya itu ya 4 tadi itu semuanya itu dirofahkan dengan menggunakan dhamma. Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhir syai'un itu rofah dengan menggunakan dhamma. Fanasbu bil fathi, dan nasabnya dengan menggunakan fathah mutlaqan yaqa. Wa khabdul ismi minhu bil kasril tuzim, dan jernya itu dengan menggunakan kasrah, ya. Wal fi'lu minhu bis sukuni munjazim. Nah, untuk fiilnya dalam tingkah jazm itu dengan menggunakan apa? Sukun. Jadi ketentuan asal daripada mu'rab bil harokat
Yaitu apa? Ya harokatnya adalah harokat doma untuk tingkah rofa. Harokatnya adalah harokat fathah untuk tingkah nasab. Kemudian kasroh untuk tingkah jer. Dan sukun untuk tingkah jazm. Ini ketentuan asal. Nah, ada yang tidak mengikuti ketentuan asal. Ada beberapa lafaz yang tidak mengikuti ketentuan asal. Nah, misalkan nasab tidak menggunakan fathah, tapi menggunakan kasroh. Atau jirnya tidak menggunakan kasroh, melainkan menggunakan fathah. Nah, ini yang tidak mengikuti ketentuan asal. Makanya dijelaskan oleh beliau, lakin. Nah, di sini, lakin kahindatin linasbihin kasar wa ghairu masrufin bi fathatin yujar. Akan tetapi lafaz yang seperti hindatin itu nasabnya dengan menggunakan kasroh. Dan ghairu munsharif, isim ghairu munsharif itu jirnya dengan menggunakan fathah. Nah, ini yang ala khilafil asli. Tidak mengikuti ketentuan asal, yaitu jamak muannats salim dan isim ghairu munsharif. Karena apa? Karena jamak muannats salim itu tingkah nasabnya itu tidak dengan menggunakan fathah, melainkan menggunakan kasrah. Alasannya apa? Ya, silakan bisa kita merujuk ulang di pelajaran sebelumnya, itu sudah dijelaskan detail. Wa ghairu masrufin bi fathatin yujar. Nah, isim ghairu munsharif itu juga jirnya tidak menggunakan kasrah, melainkan dengan menggunakan fathah. Nah, ini kedua lafaz ini yang ala khilafil asli dari ketentuan asal. Wa kullu fi'lin kana mu'talan juzim bi harfi illatin kama ulim. Nah, setiap fi'il yang mu'tal itu dijazmkan dengan hadfu harfil ilat. Setiap fi'il yang mu'tal itu tingkah jazmnya dengan hadfu harfil ilat. Ya, seperti keterangan yang sebelumnya itu yang sudah didetailkan tafsilannya. Wal mu'rabatu bil hurufi arba wa yal musanna wa zukurun tujma. Nah, sedangkan yang kedua itu yang mu'rab bil huruf itu ada 4 juga, yaitu tasniyah, kemudian jamak muzakkar, jam'an sahihan kal misalil khali wa khamsatul asma'i wal af'ali. Ketiga asmaul khamsah, dan yang keempat itu adalah af'alul khamsah. Nah, ini keempat ini tasniyah, jamak, asmaul khamsah, af'alul khamsah itu i'rabnya dengan menggunakan huruf-huruf. Nah, hurufnya apa saja? Nah, itu semua sudah dijelaskan di babul i'rab, itu semua ada. Nah, amal musanna fali raf'i alif. Nah, di sini dijelaskan lagi. Adapun untuk tasniyah, rafa'nya dengan menggunakan alif. Wa nasbu wa jarru bil ya. Nasab dan jarnya dengan menggunakan ya. Wa kal musannal jam'u. Nah, sama seperti halnya tasniyah adalah jama. Jadi jama itu fi nasbin wajar fi nasbin wajar sama-sama dengan menggunakan ya. Nasab dan jarnya sama-sama dengan menggunakan ya. Muslimaini, ya, ra'aitu muslimaini, marartu bi muslimaini, itu tasniyah. Ya, jamaknya juga sama, ra'aitu muslimina, marartu bi muslimina, itu sama juga dengan menggunakan ya. Wa raf'uhu bil wawi marra wastaqar. Nah, sedangkan rafa'nya itu telah kita lalui sebelumnya, yaitu dengan menggunakan wawu, yaitu muslimuna, itu dengan menggunakan wawu, tingkah rafa'nya jama. Wal khamsatul asma'i kadza ka hadzal jam'i fi raf'in wa khafdin wa insiban bil alif. Asmaul khamsah itu sama seperti jama ini dalam tingkah rafa dan tingkah jirnya dengan menggunakan wawu. Ja'a, akhuka, hamuka, fuka itu sama seperti jamak muzakkar, itu dengan menggunakan wawu. Berbeda dalam tingkah nasabnya, wansiban bil alif. Namun nasabkanlah dengan menggunakan alif, ya. Wal khamsatul af'ali raf'uha urif binuniha wa fi siwahu tanhadhif. Adapun untuk af'alul khamsah itu rafa'nya dengan pembuangan, ya. Binuniha. Rafa'nya itu dengan nunnya, bukan pembuangan. Dengan nunnya itu dengan subutun nun, yadribani, tadribani, yadribuna, tadribina, itu dengan subutun nun. Nah, sedangkan siwahu, wa fi siwahu tanhadhif, selain daripada rafa, berarti apa? Yaitu jazmnya atau nasabnya itu dengan tanhadhif, itu dengan dibuangnya nun sebagai alamat
rofa itu tadi ya. Satu lagi, babul ma'rifat wan nakirah. Bab menjelaskan mengenai isim ma'rifat dan isim nakirah. Wa in turid ta'rif al-ismin nakirah fa huwa alladhi yaqbalu al-mu'aththirah. Jadi isim itu ada juga pembagian isim dibagi menjadi isim nakirah dengan isim ma'rifat. Isim nakirah, isim yang maknanya umum menyeluruh, isim ma'rifat, isim yang ma'rifat. Nah, isim ma'rifat sebagaimana yang kita tahu itu ada 5 ya. Ada 5, itu ada isim ada isim domir, ada isim alam, ada isim mausul, ada isim apalagi isim yang dimudhofkan, atau ada isim yang dimasuki oleh al, dan yang kelima adalah isim yang dimudhofkan. Nah, sebelum daripada 5 ini, yang paling ma'rifat sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Sibawai itu adalah apa? Lafzul jalalah. Jadi lafzul jalalah itu a'raful ma'arif ya. Paling ma'rifatnya isim nakirah sebelum daripada isim ma'rifat yang 5 ini itu adalah lafzul jalalah. Nah, apa itu isim nakirah? Apa itu isim ma'rifat? Maka dikatakan wa in turid ta'rif al-ismin nakirah fa huwa alladhi yaqbalu al-mu'athirah. Jadi apabila kamu hendak mengetahui apa itu isim nakirah, maka isim nakirah adalah isim yang bisa menerima al-mu'athirah. Al-mu'athirah itu al yang memberikan taksir. Taksir apa? Taksir ta'rif, yaitu al-mu'arifah. Nah, al-mu'arifah sebagaimana yang kita tahu sebelumnya itu ada berapa? Ada 3. Ada ahdiyah, ada istighraq ya, atau bukan istighraq istilahnya, ahdiyah ya lil istighraq, dan lib atau jinsiyah ya, bukan istighraq, sama juga sih sebenarnya istilahnya. Ahdiyah, jinsiyah, dan haqiqiyah ya. Ahdiyah itu ada 2, ada 3. Lil ahdi zikri, lil ahdi zihni, ada lil ahdi al-hudur. Lil ahdi zikri itu karena sudah diketahui dengan sebab telah disebutkan sebelumnya. Misalkan ja'a al-ustadzu fa akramtu al-ustadza. Nah, di sini al-ustadza, di sini alnya itu al lil ahdi zikri. Makna daripada madkhulnya al, ustadz siapa yang kau muliakan? Nah, ustadz yang saya muliakan itu adalah ustadz yang sebelumnya itu, yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu yang pada sebelumnya ja'al ustadzu itu. Jadi saya tidak memuliakan ustadz yang lainnya, yang saya muliakan adalah ustadz yang sebelumnya disebutkan oleh saya itu, yaitu ustadz yang datang. Itu lil ahdi zikri, lil ahdi zihni, lil ahdi al-hudur. Itu mungkin sebelumnya sudah dijelaskan ya saat kita murajaah ulang. Nah, isim-isim yang bisa dimasuki oleh al-mu'athirah ini al-ahdiyah, al-jinsiyah. Al-jinsiyah itu al-istighraqil afrad atau al-istighraqil jinsiyah. Bisa seperti al-muslimina, yaitu untuk menghabiskan semua jenis individu daripada orang-orang yang muslim. Nah, yang keempat, yang ketiga itu lil haqiqah, seperti ar-rajulu afdalu minal mar'ah. Ini ar-rajulu afdalu minal mar'ah ini bukan berarti syaksianya satu lelaki tertentu, enggak, tapi hakikat daripada lelaki secara keumuman itu afdalu minal mar'ah min haitsu quwwatihinya, itu kekuatan lahiriahnya, yaitu al-mu'athirah. Nah, ciri daripada isim nakirah itu adalah isim yang bisa dimasuki oleh al-mu'athirah ini. Nah, setiap ada isim yang bisa dimasuki oleh al-mu'athirah, maka pasti itu adalah isim nakirah, walaupun setelah dimasuki oleh al, tidak lagi menjadi isim nakirah, tapi menjadi isim ma'rifat, tapi menjadi tanda ya, menjadi tanda bahwa isim ma'rifat karena sebab dimasuki oleh al ini, itu sebelum dimasuki al ini adalah isim nakirah. Jadi bukan isim nakirah itu adalah isim yang dimasuki al, bukan.
Jadi isim nakirah itu bukan isim yang dimasuki al, tapi isim yang bisa dimasuki al, itu ya. Wa ghairu ma'arifun wa tusarruf fi sittatin. Nah, selain daripada nakirah itu adalah isim-isim ma'rifat yang jumlahnya terbatas ada 6. Fal awwalu ismun mudmarun. Yang pertama adalah isim domir. Huwa ada isim domirnya, ada isim domir baris, ada yang mustatir. Kemudian barisnya itu ada yang mutasil, ada yang munfasil. Mutasilnya itu ada mutasil yang fi mahalil rafi, fi mahalil nasbi, fi mahalil jari. Yang munfasilnya hanya ada 2 mahal, fi mahalil rafi dan fi mahalil nasbi. Semuanya udah dijelaskan semua. Yang mahal rafa, dorobtu, mahal nasob, dorobahu, mahal jer, mamrurum bihi, itu yang mutasil. Munfasilnya mahal rafa, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Yang mahal nasobnya, itu mahal rafa ya. Mahal nasobnya, iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, ila akhirih. Itu yang baris. Yang mustatir, ada 2, mustatir wujub dan mustatir jawaz. Wujub seperti pada fil amr, idrib, ay takdiru idrib anta. Nah, itu yang mustatir wujub. Nah, yang jaiz yadribu misalkan. Yadribu zaidun au yadribu diam. Ay takdirnya yadribu huwa, ay huwa zaidun. Nah, isim ma'rifat ini ada 5. Yang pertama adalah isim domir yukna bihi an zahirin, yang menjadi pengganti kinayah dari isim zahir. Fayantami lil ghaibi wal huduri wa takalum. Maka dia nisbat kepada ghaibah, hudur dan takalum. Artinya memiliki nisbat ataupun makna ghaibah, hudur dan takalum. Yaitu ada domir ghaib, ada domir mukhatab, ada domir mutakallim. Ghaibnya ada ghaib, ada ghaibah. Mukhatabnya ada mukhatab, ada mukhatabah. Mutakallimnya ada mutakallim wahid, ada mutakallim al ghair. Wa qasamu saniyan limuttasil mustatirin aw barizin aw munfasil. Nah, ini keterangan yang tadi dijelaskan secara detail itu. Nah, para ulama membaginya menjadi 2. Ada muttasil mustatir aw barizin aw munfasil. Saniyal ma'arif asyair. Nah, ini detailnya itu tadi, ada yang baris, ada yang mustatir, barisnya itu ini, mustatirnya ini ya. Kalau ini rumit nanti kita mengklasifikasikannya. Jadi para ulama membagi domir sanian menjadi 2, limuttasil mustatirin au barizin au munfasil. Mutasil, mustatir, au bariz, munfasil. Itu rinciannya tadi. Saniyal ma'arif asyair bil alam. Nah, isim ma'rifat yang kedua yaitu masyhur dikenal dengan alam. Seperti Ja'far, Makkah, atau Kal Haram, Tanah Haram, wa Ummu Amir, wa Abi Sa'id, wa Nahwi, Kafi Zulmi, wa Roshid. Itu alam. Nah, alam ini macam-macamnya juga banyak. Ada alam. Nah, di sini dijelaskan ya. Fama ata minhu bi ummin au bi abin fakunnya. Maka alam-alam di atas tadi yang datang dengan didahului oleh lafad ummun dan abun, maka itu disebut dengan alam kunyah, fakunyatun. Wa ghairu, nah, selain daripada alam kunyah berarti yang tidak didahului oleh ummun dan abun, maka itu disebut dengan ismun aw laqabun. Itu disebut dengan alam asma atau alam laqab. Bedanya apa? Bedanya hanya dari penggunaan. Kalau laqab itu ya digunakan untuk laqab. Itu al-masyhur atau al-masyhur bimadahin au bidhammin. Julukan pujian atau celaan. Itu berarti laqab. Yang kalau asma itu ya seperti nama-nama manusia biasalah, nama kita. Nah, itu yang asma. Atau maka Ja'far itu yang asma biasa. Kalau yang laqab itu misalkan laqab bimadahin, Zainal Abidin, Zainal Arifin, itu yang madah ya. Au bidhammin atau musy'ir bidhammin, itu dia menunjukkan pada makna mencela. Anfunaqa misalkan hidung onta, atau ya macam-macam lah laqab-laqaban yang celaan-celaan itu adalah disebut dengan alam laqab. Falaqabun itu namanya laqab. Fama bimadahin au bizamin musy'irun falaqabun. Maka alam yang menunjukkan pada mana madah atau zam,
maka itu disebut dengan alam laqab. Wal ismu ma la yush'ir, sedangkan alam asma itu yang tidak menunjukkan makna-makna itu, ya. Salisuha isyaratun. Nah, yang ketiga itu adalah isim isyarah. Jadi isim domir itu ada isim ma'rifat itu ada 4. 1 domir, 2 alam, 3 isyarah. Kadza wadhi, ya. Wa rabi'uha mausulul ismi, kemudian keempat itu adalah isim mausul. Nah, isim mausul, ya maaf berarti tadi bukan 5 bukan 6 ya, salah satu lagi kurang, yaitu isyarah. Nah, 4 itu adalah isim mausul, kalladzi seperti alladzi. Khamisuha mu'arrafun bi harfi al, yang kelima itu yang dima'rifatkan dengan huruf al, seperti ar-rajulu itu juga ma'rifat. Kama taqulu fi mahalin al mahal, seperti kita ucapkan dalam kata mahal, kita ucapkan al mahal, itu berarti ma'rifat. Sadisuha makana min mudhofin li wahidin min hadhil asnaf. Nah, yang keenam, isim ma'rifat yang keenam adalah isim-isim yang dimudhofkan kepada salah satu daripada isim-isim yang disebutkan di atas tadi. Kaqaulika ibni, itu berarti yang dimudhofkan kepada apa? Kepada isim domir, yaitu domir ya mutakalim. Ibnu Rushdin berarti yang diidhofahkan kepada alam. Ibnu Dzi berarti yang dimudhofkan kepada isim isyarah. Ibnul ladzi berarti yang diidhofahkan kepada isim mausul. Darabtuhu berarti yang dimudhofkan kepada apa? Domir juga ya. Bukan. Wa ibnul ladzi darabtuhu, ini darabtuhu silahnya alladzi. Nanti ada pembahasan tertentu tentang isim mausul. Wa ibnu alladzi, wa ibnul badzi. Nah, ini wa ibnul badzi ini yang diidhofahkan kepada apa? Kepada al-mu'arraf bi al, ya. Al-badzi itu al-mu'arraf bi yang dimaksud oleh al. Atau wabnu hulami misalkan. Itu contoh yang terakhir yang dimudhofkan kepada isim yang dimudhofkan kepada ya mutakalim. Jadi isim ma'rifat seluruhnya itu ada 6. Yang terakhir itu isim yang diidhofahkan kepada salah satu daripada kelima isim-isim ma'rifat sebelumnya itu. Nah, itu semuanya adalah isim-isim ma'rifat. Babul af'al. Nah, insyaallah kita cukupkan saja sampai di sini ya. Nanti kita lanjut kepada bab tentang fi'il. Babul af'al, af'aluhum salasatun fil waqi', madin wa fi'lun, amri wal mudhari' wa ma ba'dahu, wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian ya kana abudu wa ya kana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.